Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Aliasika. Saya semester 6 dari Tadis Biologi UIN SCC atau UIN Cybersech Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja peserta didik mengenai tentang perubahan lingkungan pada submateri pencemaran lingkungan dengan virtual lab atau virtual laboratorium mengenai materi pada praktikum pencemaran lingkungan. Jangan lupa diikuti langkah-langkah dari pengerjaan LKPD ataupun virtual lab yang akan saya jelaskan. Kemudian nanti juga dicoba pada virtual lab yang akan nanti akan saya kasih tahu bagaimana langkah demi langkah untuk melakukan percobaan di virtual laboratorium tersebut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik mengenai perubahan lingkungan dengan subtema pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu subtema materi yang ada di kelas 10. Beserta nanti akan saya jelaskan juga mengenai virtual laboratorium yang akan kalian lakukan. Nah, di sini ada identitas kalian. Jadi di sini kalian harus mengisi identitas. Yang pertama ada kelompok berapa, lalu anggotanya apa, dan di sini ada capaian pembelajaran, tujuan, serta petunjuk penggunaan LKPD-nya. Ingat dibaca baik-baik ya semuanya. Kemudian di sini ada beberapa materi yang disampaikan. Yang pertama ada tentang perubahan lingkungan, serta ada pencemaran mengenai pencemaran lingkungan itu tersendiri. Nah, kemudian di sini kita juga akan melakukan suatu praktikum sederhana mengenai pencemaran lingkungan. Yang dengan tujuannya itu untuk menghitung kapasitas pernapasan ikan yang berada pada air yang tercemar. Dan yang kedua, untuk menganalisis perilaku ikan yang berada pada air di lingkungan yang tercemar. Nah, alat bahan yang kalian harus gunakan yaitu LKPD, laptop, beserta jaringan internet tentunya. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan tutorialnya. Jadi, yang harus kalian lakukan yaitu membuka browser, lalu virtual laboratorium UNS. Kemudian setelah itu di enter, kemudian di enter pada link yang pertama, lalu kalian memilih, di sini ada beberapa pilihan fitur virtual laboratorium, berbagai materi dari materi fisika, kimia, maupun biologi. Karena di sini kita akan melakukan virtual laboratorium mengenai pencemaran lingkungan, maka pilihlah fitur dari virtual lab di pencemaran lingkungan di bawah ini. Diklik. Nah, setelah sampai di sini, kalian bisa melihat tutorial juga yang ada di YouTube. Tapi kalian harus mendownload file virtual laboratorium ini dengan klik pencemaran lingkungan yang exe. Sudah diklik, lalu tunggu untuk mendownload di sini. Dan setelah terdownload, kemudian kalian buka di dokumen di bagian download. Setelah selesai kalian download filenya, lalu kalian buka file hasil downloadan kalian tadi. Kemudian dipencet run. Jadi ini virtual lab yang tadi sudah kalian download. Dan mari kita mulai bagaimana sih untuk mengikuti virtual laboratorium ini. Nih, di sini ada beberapa fitur yang disajikan. Yang pertama itu ada info serta mulai. Nah, kalau kalian klik info, di sini ada info dari pembuat virtual lab ini.
Nah, di sini ada tanda panah untuk membaca lebih lanjut dan mengetahui lebih lanjut bagaimana virtual lab ini dibuat. Dan di sini juga ada kata pengantar. Kemudian kalian bisa pencet fitur rumah yang ada di ujung kanan kiri atas, maksud saya, di sini untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini kita bisa klik mulai. Kemudian ada beberapa fitur yang disajikan pada halaman ini, yaitu ada pengantar, materi pencemaran, percobaan, dan soal latihan. Mari kita lihat satu-satu apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama ada kata pengantar. Ada pengantar. Nah, pengantar ini berisi mengenai kompetensi inti beserta kompetensi dasar mengenai materi yang akan diajarkan. Nah, di sini masih menggunakan kurikulum 2013. Makanya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalian bisa baca semuanya, lalu bisa klik bagian panah di bagian bawah ujung kanan untuk melihat wacana mengenai apa yang akan kalian praktikumkan. Kemudian kembali lagi ke menu utama. Di sini juga kalian bisa melihat materi atau sedikit materi mengenai pencemaran. Di sini ada tentang pencemaran lingkungan, serta salah satu pencemaran lingkungan. Kalian bisa baca semua materinya yang ada di sini, itu mengenai perubahan lingkungan pada submateri pencemaran lingkungan. Lalu, ada halaman selanjutnya, ini juga masih lanjutan materi sebelumnya. Kemudian, kembali ke menu utama lagi, di sini kita akan coba atau melakukan virtual laboratorium itu pada menu pada bacaan percobaan ini. Kalian bisa klik percobaan. Nah, di sini kalian bisa tulis tujuan yang ada di LKPD yang sudah saya jelaskan tadi. Tulis tujuannya, lalu di sini juga kalian bisa melihat, klik tanda panah yang ada di ujung, lalu di sini ada langkah-langkah atau metodologi yang harus kalian lakukan di virtual laboratorium ini. Kalian bisa baca dari 1 sampai 7. Kemudian, klik mulai percobaan untuk memulai virtual laboratorium atau praktikum yang akan kita lakukan. Nah, di sini langkah demi langkah juga dituliskan kembali. Nah, di sini langkah pertama itu siapkan 3 buah gelas yang diberi label ABC dengan air sebanyak 150 ml. Jadi di sini kalian tinggal pindahkan saja sesuai dengan pelabelan dari sisi kiri ke sisi kanan pada tempat A, B, serta C. Lalu di sini juga ada deterjen, dan di sini ada ikan yang akan kalian amati kondisi serta perilakunya. Lalu ada sendok. Nah, kalian di sini juga bisa lihat ada perintah untuk pindahkan. Nah, setelah berpindah semuanya dari kiri ke kanan, nah klik tanda panah pada ujung kanan bawah. Lalu bisa dilihat lagi atau dibaca lagi. Langkah selanjutnya yang ketiga yaitu ambillah 1 sendok kecil deterjen lalu masukkan ke dalam gelas B. Dan 2 sendok kecil deterjen ke dalam gelas C. Nah, gelas A itu tidak ditambahkan deterjen. Nah, kalian tinggal pencet saja pada bagian sendok yang sudah ada deterjennya dan pindahkan ke gelas B. Nah, di sini otomatis akan menambahkan juga 2 sendok deterjen pada gelas C. Setelah itu kalian bisa klik tanda panah di bawah, di ujung bawah. Dan di sini ada langkah selanjutnya yaitu setelah semua siap, ambillah ikan kecil yang telah disiapkan dan masukkan ke dalam gelas masing-masing 1 ekor ikan. Jadi di sini kalian bisa milih ikan mana aja yang bisa kalian masukkan ke dalam gelas A, kemudian gelas B, dan gelas C. Setelah itu, kalian bisa klik ujung panah yang ada di bawah dan dapat diamati, lihat perintahnya, amatilah apa yang terjadi pada ikan atau kondisinya pada periode waktu tertentu. Nah, di sini disajikan waktu pada 0 menit, 2 menit, 4, dan 8 menit. Nah, setelah semua pengamatan tersebut di dalam tabel, apa yang dicatat yaitu pertama, lihat bukaan insang yang terjadi pada menit-menit tersebut. Nah, pada ikan A, ikan B, dan ikan C. Begitupun juga perilaku yang ada atau yang ikan lakukan apa saja di dalam air tersebut sampai dari waktu 0, kemudian kedua, keempat, dan ke-8 menit. Kalian bisa melihat dan mengamati di situ
ada beberapa ikan yang mengalami perubahan perilaku atau bahkan perubahan tutup buka insang. Kalian bisa tunggu sampai waktu selesai, yaitu pada waktu ke-8 menit. Setelah itu, kalian bisa klik tanda panah di ujung kanan bawah lagi. Lalu di sini ada data pengamatan yang nanti juga akan dilampirkan pada LKPD yang akan saya sampaikan. Nah, di sini itu ada kecepatan membuka dan menutup insang. Kalian hitung berapa kecepatan tadi buka tutup insang pada ikan A, ikan B, dan ikan C dengan perbandingan yang A itu tanpa deterjen, yang B itu 1 sendok deterjen, dan 2A, dan 2 itu 2 sendok deterjen pada air yang digunakannya. Nah, di sini ada menit kedua, keempat, keenam, dan ke-8. Kalian hitung berapa, lalu di sini keterangannya kalian bisa tulis, yaitu bagaimana kecepatannya, lambat atau cepat. Nah, kemudian pada kondisinya itu kalian bisa tulis kondisi ikan yang terjadi, apakah berenang maju mundur, atau berenangnya bagaimana sampai dia dalam keadaan meninggal ataupun masih hidup. Kemudian bisa klik tanda panah yang ada di bawah. Nah, di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa kalian tulis, kesimpulan yang dapat kalian dapatkan setelah semua rangkaian percobaan dari virtual laboratorium tadi. Kemudian bisa pencet lagi di sini. Nah, setelah itu presentasikan hasil percobaanmu. Kalian bisa presentasikan, nanti juga akan ada perintah presentasi di LKPD. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, di sini juga bisa kembali ke menu home atau ke halaman awal. Nah, di sini ada fitur soal latihan. Soal latihan itu berisi ada nama, nomor, kelas, serta sekolah kalian. Kemudian kalian bisa klik mulai. Nah, di sini tuh ada soal mengenai materi pencemaran lingkungan serta perubahan lingkungan. Itu tuh ada 10 soal. Nah, kalian itu bisa memilih jawaban A, B, C, atau D. Kalian bisa langsung klik saja jawaban yang menurut kalian benar. Nah, setelah semuanya terjawab, di sini kalian bisa lihat juga skor yang dapat kalian dapatkan di seluruh kuis yang sudah kalian isi. Nah, di sini ada skor. Nah, di sini bisa kalian lihat nama, nomor, semuanya, terus kunci. Kunci ini berisi kunci jawaban yang benar atas semua atau ke 10 soal tadi. Nah, di sini juga setelah semuanya sudah kalian lakukan dan sudah kalian lihat skornya atau jawaban benarnya, lalu kalian pencet selesai. Nah, ini akan otomatis kembali ke mulai kuis. Kemudian setelah itu home. Nah, kemudian otomatis akan berpindah ke menu awal, yaitu pada awal mulai kuis. Nah, di sini bisa pencet lagi ke menu home dan kembali ke halaman utama. Nah, sudah itu merupakan beberapa fitur yang dapat kalian akses di virtual laboratorium ini, dan kalian harus mencobanya di rumah dengan sesuai dengan tutorial yang saya sampaikan. Nah, ini merupakan ini kita kembali lagi ke LKPD yang tadi saya bahas sebelumnya. Nah, di sini sudah saya katakan tadi bahwa ada hasil pengamatan yang saya lampirkan dari virtual laboratorium tadi. Jadi di sini kalian bisa mengisi bagaimana kecepatan membuka dan menutup insang pada ikan A atau botol wadah A yang tanpa deterjen, B 1 sendok deterjen, dan C 2 sendok deterjen. Lalu tulis keterangannya apakah cepat atau melambat dari pergerakan insang ikan tersebut. Nah, di sini juga ada pengamatan yang kedua, yaitu kondisi atau perilaku ikan di wadah A, B, serta C. Dan keterangan yang bisa kalian isi yaitu bagaimana perilakunya, deskripsikan apakah dia
berenang cepat, maju mundur, atau berputar-putar, atau bahkan dia sedikit demi sedikit mengambang dan mati. Lalu di sini juga bisa kalian tuliskan kesimpulan dari semua percobaan yang kalian lakukan di virtual laboratorium tadi. Lalu di sini, setelah kalian semua per kelompok itu bisa mengisi serta menyimpulkan, kalian akan presentasikan hasilnya itu di depan kelas secara bergantian. Kemudian, evaluasi yang bisa kalian lakukan setelah presentasi tadi itu ada beberapa pertanyaan dari saya, pilihan ganda mengenai materi serta virtual laboratorium yang sudah kalian lakukan. Ada 10 soal, dan kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, itu merupakan rangkaian penjelasan mengenai lembar kerja peserta didik beserta dengan virtual laboratorium dari materi perubahan lingkungan pada submateri pencemaran lingkungan. Diikuti ya semuanya dari langkah tiap langkah serta tutorial virtual lab yang sudah dijelaskan. Lalu jangan lupa juga diisi LKPD pada bagian hasil pengamatan untuk kondisi ikan beserta dengan hitungan atau hasil dari insang atau bagaimana si ikan ini bernapas, itu dihitung. Kemudian nanti juga diisi kesimpulan dan jangan lupa diulang-ulang kembali materi ini agar kalian lebih paham dan jelas mengenai materi perubahan lingkungan pada submateri pencemaran lingkungan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.